instruktur yang sudah memahami kondisi-kondisi bagaimana melaksanakan komunikasi efektif. Mudah-mudahan kita nanti bisa dalam 2 hari ini bisa saling bersinergi, kita menanyakan bagaimana yang tidak kita pahami, bagaimana nanti komunikasi bisa mempercepat yang menjadi target-target dari PPSDM, bisa menjadi komunikasi yang 2 arah yang baik antara mentor dan coach dengan para instruktur-instruktur yang lain. Jadi, teman-temanku, komunikasi yang efektif itu efeknya adalah kerjasama akan baik. Tapi kalau komunikasi efektif yang tanda kutip segera immediately dapat dirasakan adalah nyambung. Jadi apapun yang kita omongin ketika kita connect dengan orang itu, kita nyambung, berarti komunikasi kita efektif. Untuk bisa membuat orang lain menangkap makna dari apa yang kita katakan atau pesan kita secara JLS. J singkatan dari kata jelas. Apa yang saya katakan ini saya katakan dengan bahasa yang dapat dia mengerti, jelas. L singkatan dari kata lengkap, utuh. Pesan yang saya sampaikan itu saya berikan secara utuh, tidak terdistorsi. Sama, apa yang saya katakan ditangkap, dipersepsi dengan cara yang sama oleh dia. Komunikasi yang JLS, jelas, lengkap, dan sama. Nah, dasar dari semua komunikasi yang efektif itu adalah integritas. Ketika saya mengatakan, saya berani mengatakannya dengan apa adanya, begitu ya, dan tidak takut bahwa orang lain akan mencerca saya atau tanda kutip menindas saya karena kata-kata itu, ya, saya memberikan rasa percaya kepada dia, trust. Dengan harapan bahwa saya punya kekuatan yang cukup, keyakinan diri yang cukup, dan juga kemungkinan ketulusan dan juga keterbukaan yang cukup gitu ya, untuk membiarkan dia ya juga bisa melihat apa yang menjadi kelemahan saya, sehingga dia bisa menerima saya, dan sehingga saya berani untuk mengatakan sesuatu ya karena saya percaya dengan dia. Nah, basic dari semua komunikasi yang efektif itu adalah integritas. Dan integritas itu ada lagi basic di bawahnya, Pak, yaitu apa? Trust, rasa saling percaya. Kalau 2 itu tidak ada sebagai the underlying factor, maka komunikasi yang efektif itu cuma sugar coated, hanya bicara bunga-bunga, bahasa-bahasa cantik, tanpa pernah bisa mengatakan apa yang menjadi makna yang sesungguhnya. Prinsipnya dalam klarifikasi dan konfirmasi ini, kita bersedia mendengarkan. Ya, buka kuping itu tidak dibuka dalam porsi yang saya cuma dengar, ya, tapi saya juga mengerti apa yang saya dengar, ya, dan bagaimana saya nanti meresponnya. Maka agar dapat melaksanakan tanggung jawab, ya, bagaimana kita nanti memotivasi orang lain dan membuat keputusan yang tepat, 2 hal ini adalah wajib, ya. Ada namanya klarifikasi, ada namanya konfirmasi. Mengapa situasi ini diperlukan untuk lakukan klarifikasi konfirmasi? Ketika saya akan membuat keputusan, ya. Nah, ketika saya akan membuat keputusan, ini akan muncul dengan seperti ini, ya. Ketika hendak menolak, mengabaikan atau tidak setuju dengan apa yang Anda dengar. Kenapa dilakukan? Ya, apa yang Anda sampaikan? Nah, bisa jadi ya kelihatannya yang disampaikan sudah jelas menurut Bapak dan Ibu, ya, tapi perlu Bapak dan Ibu butuh namanya bukti. Nah, perlu supaya apa? Kalau saya benar-benar mau menolak, saya tahu buktinya dari apa yang disampaikan oleh orang ini, bisa jadi. Dan mengapa itu dilakukan? Nah, ini bagian dari kapan kita melakukan yang namanya konfirmasi dan bagaimana kita melakukan konfirmasi itu. On cam, mau foto dulu? Iya, silahkan on cam.